Episode sebelumnya menceritakan bahwa Rizky telah mengetahui wujud Rafa yang berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, Rizky mencurigai bahwa ia adalah putra dari Lily dan Jin Ifrit. Oleh karena itu, Rizky mencoba mencari tahu tempat tinggal Rafa dan nenek Jamilah. Pagi ini, Rizky mengetahui bahwa Rafa telah masuk sekolah. Namun Rizky sengaja tidak mendatanginya karena Rizky berniat pergi ke pasar untuk bertemu nenek Rafa, yaitu nenek Jamilah. Dan Rizky berniat untuk mencari tahu tempat tinggal Rafa dan neneknya. Oleh karena itu, Rizky mengajak Rudy untuk pergi ke pasar. Dan saat di dalam mobil, Rudy bertanya kepada Rizky, mau beli apa di pasar? Jawaban Rizky, beli apa saja. Dan mendengar jawaban Rizky, Rudy hanya bisa menggarukkan kepalanya. Saat sudah sampai pasar, Rizky pun memarkirkan mobilnya. Tetapi ia tidak langsung turun dari mobilnya. Rizky bertanya kepada temannya tersebut, yaitu Rudy, sambil menunjuk ibu jarinya ke arah nenek Jamilah yang sedang berjualan di pasar. Apakah kau melihat nenek yang sedang berjualan sayur dan ikan itu? Rudy pun menjawab, aku tidak buta, sudah pasti aku bisa melihat nenek tersebut. Setelah mendengar jawaban Rudy, Rizky pun merasa lega. Berarti nenek tersebut bukanlah dari bangsa alam gaib, melainkan bangsa manusia. Rizky pun tak banyak bicara. Ia segera turun dari mobilnya. Dan Rizky pun menghampiri nenek Jamilah. Dan ia pun menanyakan sesuatu kepada nenek Jamilah. Apakah stok sayur dan ikan nenek cuma ada ini? Nenek Jamilah yang mendengar pertanyaan Rizky pun mengangkat kedua alisnya sambil ia menjawab. Pertanyaan nenek Jamilah, memangnya Tuan butuh berapa banyak? Di rumah saya memiliki stok banyak. Mendengar perkataan nenek Jamilah, Rizky pun tersenyum. Bahagia sambil Rizky berkata, saya butuh banyak nenek. Kebetulan saya ada acara makan-makan bersama teman-teman. Yang ada di sini saya beli semua. Dan yang ada di rumah juga saya beli. Tapi sebelum itu, bolehkah saya ikut nenek pulang ke rumah untuk melihat stok yang ada? Apakah stok nenek baik sayur maupun ikannya masih segar? Tanpa banyak berkata, nenek Jamilah pun menjawab, tentu saja Tuan bisa melihat, bahkan Tuan bisa memilihnya langsung. Dan Tuan jangan khawatir, baik sayur maupun ikan saya masih segar-segar semua, karena sayur hasil kebun sendiri, sedangkan ikan hasil ternak kami. Mendengar jawaban nenek Jamilah, Rizky pun menganggukkan kepalanya. Tanpa banyak bicara, Rizky pun mengeluarkan beberapa lembar uang kepada nenek Jamilah untuk membayar dagangannya yang sekarang. Nenek Jamilah terkejut sambil ia berkata, uangnya terlalu banyak. Namun Rizky menyuruh nenek Jamilah untuk mengambil uang tersebut dengan hati yang gembira. Nenek Jamilah pun menerima uang dari Rizky. Kemudian Rizky memanggil Rudy. Dan setelah Rudy datang, Rizky menyuruh Rudy untuk naik taksi dan kembali ke mes tempat dia bekerja sambil membawa semua dagangan nenek Jamilah yang sudah dibelinya. Rudy pun terkejut dan ia pun bertanya kepada Rizky, untuk apa kau membeli ikan dan sayur sebanyak ini? Dan Rizky pun menjawab, sudah, jangan banyak tanya. Naiklah taksi dan bawa semua sayur dan ikan, lalu masaklah bersama yang lain, dan aku masih ada urusan. Mendengar ucapan Rizky, Rudy pun terdiam dan menggarukkan kepalanya. Akhirnya dengan terpaksa, Rudy pun menghadang taksi dan membawa semua barang dagangan nenek Jamilah yang telah dibeli oleh Rizky. Di dalam taksi, Rudy menggerutu dan mengatakan, apa maunya Rizky hingga membeli sayur dan ikan sebanyak ini? Dan apa nanti semua ini akan dibagikan oleh semua pegawai proyek? Setelah kepergian Rudy, Rizky pun mengajak nenek Jamilah untuk masuk ke dalam mobilnya. Dan nenek Jamilah pun menjadi penunjuk arah tempat tinggalnya. Dan setelah 30 menit kemudian, mereka pun sampai di depan gubuk nenek Jamilah, dan tentu saja setelah mobil mereka melewati sebuah bukit. Dan di balik bukit tersebut, itulah tempat tinggal nenek Jamilah, Lily dan Rafa. Saat sudah sampai di rumah, nenek Jamilah langsung mengajak Rizky ke tempat pembakaran ikan. Namun ia di sana tidak menemukan keberadaan Lily. Akhirnya, nenek Jamilah pun berteriak dengan sebutan putriku. Namun Lily pun tak kunjung keluar gubuk. Akhirnya nenek Jamilah pun meninggalkan Rizky di tempat pembakaran ikan untuk mencari keberadaan Lily. Nenek Jamilah pun masuk ke dalam gubuknya sambil meneriaki, putriku kamu di mana? Karena tidak menemukan keberadaan Lily. Nenek Jamilah pun kembali menemui Rizky. Dan nenek Jamilah pun berkata, kalau dilihat dari asap pembakaran ini, kemungkinan putriku barusan pergi, dan kemungkinan juga putriku pergi ke hutan
untuk mencari kayu bakar. Kemudian Nenek Jamilah memperlihatkan kolam ikan kepada Rizky dan menyuruh Rizky untuk memilihnya. Dan Rizky menjawab, akan menunggu kedatangan putri Nenek Jamilah. Karena sudah pasti putri Nenek Jamilah pandai untuk memilihkan ikan. Nenek Jamilah pun menganggukkan kepalanya. Kemudian Nenek Jamilah mengajak Rizky ke kebun sayurnya. Dan di sana Nenek Jamilah menunjukkan tanaman sayur kepada Rizky. Dan Nenek Jamilah menyuruh Rizky untuk memilihnya. Namun lagi-lagi Rizky menjawab bahwa ia akan menunggu putri Nenek Jamilah. Dan Nenek Jamilah pun menganggukkan kepalanya kembali, yang artinya ia pun menyetujui keinginan Rizky untuk menunggu Lili. Setelah itu Nenek Jamilah mengajak Rizky untuk masuk ke dalam gubuknya. Nenek Jamilah pun membuatkan kopi untuk Rizky. Dan setelah kopi disajikan, Rizky pun menyeruput kopi bikinan Nenek Jamilah. Sambil menyeruput kopi mereka pun berbincang-bincang. Rizky menanyakan kepada Nenek Jamilah, apakah putri yang saat ini bersamanya adalah putri kandungnya? Nenek Jamilah yang mendengar pertanyaan Rizky pun terdiam sesaat. Lalu dia teringat akan janjinya kepada Lili, bahwa semenjak pertemuannya dengan Lili, ia akan menganggap Lili sebagai putri kandungnya. Maka dari itu Nenek Jamilah pun menjawab bahwa putrinya yang bersamanya saat ini benar-benar putri kandungnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Rizky akan bertemu Lili? Ikuti episode selanjutnya di YouTube Rizafira Channel dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Rizafira.